Mengapa ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, Al-Quran menyebut Rasulullah dengan sebutan hamba? Al-Quran tidak menyebutnya dengan Muhammad, atau Rasul, atau Nabi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi nabiyihi, bukan bi rasulihi, juga bukan bi Muhammadin. Mengapa disebut sebagai hamba? Lafadz hamba, abdun, ini ada dua konteksnya. Ketika seorang manusia menyebutkan dirinya sebagai hamba, saya adalah hamba Allah, maka itu adalah bentuk ketawaduan, bentuk kerendahan seorang manusia di hadapan Tuhannya. Tapi ketika Allah menyebutkan seseorang dengan sebutan hamba, maka ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada orang tersebut. Di dalam Al-Quran, lafadz hamba itu tidak pernah disematkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membangkang kepada Allah. Fir'aun, raja yang berkuasa, itu tidak pernah disebutkan dengan sebutan hamba di dalam Al-Quran. Justru sebutan hamba hanya disematkan kepada orang-orang yang mulia yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Contoh, Nabi Nuh disebutkan dengan sebutan hamba. Innahu kana abdan syakuro. Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi sebutan hamba ini sebenarnya adalah bentuk pemuliaan Allah kepada orang tersebut. Bahwasanya orang tersebut diakui status kehambaannya. Dan status kehambaan Rasulullah itu berada di puncak kehambaan. Hamba paling mulia adalah Rasulullah SAW. Oleh karenanya dalam surat Al-Fajr itu sampai disebutkan, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya, untuk masuk surga, seorang manusia hanya butuh menstatuskan dirinya sebagai hamba Allah. Di mana-mana sifat hamba itu adalah taat, patuh kepada Tuhannya. Dan Rasulullah adalah orang paling taat, orang paling patuh, orang paling tawakal, paling sabar atas segala ketentuan Allah. Paling taat kepada Allah, oleh karenanya disebut sebagai hamba. Dan saking mulianya status kehambaan Rasulullah itu sampai-sampai Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan di waktu malam dengan waktu yang singkat. Nah, kemudian lafadz hamba ini juga untuk mencegah agar orang-orang tidak sampai menuhankan Rasulullah. Jadi semulia apapun Rasulullah ini sudah di Mi'rajkan ke tingkatan paling tinggi ya, ke langit, bahkan ke Sidratul Muntaha, melebihi kedudukannya Nabi Isa. Itu Rasulullah disebutkan sebagai hamba, bukan Tuhan, supaya umatnya tidak menuhankan Rasulullah SAW, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa, ya, ketika diangkat ke langit itu sampai-sampai sebagian pengikutnya itu menuhankan Nabi Isa, ya. Jadi Rasulullah tidak akan pernah dituhankan. Kenapa? Karena statusnya jelas hamba Allah. Kemudian, apakah Rasulullah Isra dan Mi'rajnya ini dengan roh dan jasad atau roh saja? Ya. Ketika Rasulullah diisrokan, itu Al-Quran membahasakan dengan abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, itu juga dengan lafaz abdun. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Dengan kata abdun, diisrokan dengan kata hamba, dimi'rajkan dengan kata hamba. Lafaz abdun, lafaz hamba dalam bahasa Arab ini mencakup jasad dan roh. Karena jika Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan rohnya saja, maka di mana letak mukjizatnya? Maka bukan mukjizat, sama saja seperti orang yang tidur, kemudian rohnya berada dalam genggaman Allah, diperlihatkan hal-hal seperti mimpi. Dan jika Rasulullah Isra dan Mi'rajnya rohnya saja, lalu mengapa orang-orang kafir sampai mendustakan beliau? Justru karena orang-orang kafir mengetahui dan meyakini Isra dan Mi'rajnya, cerita Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu jasad dan rohnya, oleh karenanya orang-orang kafir mendustakan Rasulullah SAW. Karena Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu mukjizat yang agung. Oleh karenanya jasad dan ruhnya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Ini adalah bentuk kemuliaan Rasulullah SAW dari lafaz abdun. Wallahu a'la wa a'lam.